Halo, selamat sore, pagi, siang, dan malam. Kali ini kita akan bicara tentang induksi persalinan gitu ya. Sering kali kita mendengar kata-kata induksi persalinan. Kira-kira apa sih induksi persalinan itu? Induksi persalinan itu adalah suatu upaya di mana dokter akan memberikan obat-obatan tertentu untuk merangsang munculnya kontraksi rahim pada ibu hamil ya. Itu biasa dilakukan oleh dokter apabila ada indikasi medis. Apa saja sih biasanya indikasi yang sering dialami oleh ibu hamil sehingga harus dilakukan induksi? Yang paling sering itu adalah akibat adanya ketuban pecah gitu ya, atau darah tinggi pada kehamilan, atau mungkin lewat bulan, atau kondisi-kondisi ibu di mana kalau membiarkan bayinya masih berada dalam rahim malah membahayakan bayinya gitu. Nah, sehingga dokter memutuskan untuk melakukan induksi persalinan. Dengan cara apa induksi persalinan itu? Dapat dengan cara memberikan obat infus bisa gitu, atau obat tablet yang dimasukkan ke vagina juga bisa gitu ya. Tapi setiap obat yang diberikan itu harus dilakukan di rumah sakit, tidak boleh di klinik, apalagi di praktik ibu bidan ya jelas tidak boleh, harus di bawah pengawasan dokter. Nah, selama proses induksi itu pasien tidak dibiarkan, jadi ada pengawasan ketat. Biasanya para dokter itu menggunakan alat-alat non-stress test itu, baik sebelum induksi atau pada saat pertengahan induksi itu akan dilakukan pengamatan ulangan untuk melihat kondisi bayi di dalam rahim pada saat proses induksi dilakukan. Karena bagaimanapun proses induksi itu pasti akan mengganggu aliran darah dan oksigen ke bayi untuk sementara ketika munculnya kontraksi rahim. Sebetulnya bukan karena induksinya, tapi karena adanya kontraksi rahim ibunya, sehingga kita harus selalu mengawasi. Jadi intinya setiap proses persalinan itu tidak boleh dibiarkan, harus diawasi, tidak boleh ditinggal tidur, harus diawasi. Itu pentingnya, karena setiap proses persalinan itu ada resiko, jadi tidak boleh ditinggalkan begitu saja, dibiarkan pasiennya, itu tak boleh gitu ya. Oke. Nah, lalu dokter kandungan biasanya akan memberikan obat-obatan induksi itu dalam dosis yang sangat kecil. Dimulai dengan dosis sangat kecil, naik bertahap sampai didapatkan dosis maksimalnya yang boleh diizinkan gitu ya oleh berbagai jurnal-jurnal ilmiah, atau berdasarkan apabila sudah muncul kontraksi rahim yang dinyatakan cukup kuat untuk proses persalinan gitu. Misalnya kalau saya bisa mengerjakan mulai dari 10 tetes, naik setengah jam 5 tetes, lalu 15 tetes, terus begitu sampai maksimalnya 30 tetes atau 40 tetes. Jadi ada tahapan-tahapannya. Jadi nggak boleh induksi saya minta dok 120 tetes, ya nggak mungkin, bisa jebol rahimnya. Oke. Jadi kita hanya memberikan dosis-dosis yang dapat ditoleransi oleh ibu hamil tanpa meninggalkan faktor keamanan. Intinya induksi persalinan tidak boleh dipaksa. Jadi ibu-ibu hamil jangan berpikiran begini, saya harus lahiran normal, jangan gitu ya. Setiap tindakan persalinan itu harus sesuai indikasi medis. Jadi tidak boleh ada kata-kata saya mau cari dokter kandungan yang pro normal, nggak boleh kata-kata pro normal, itu nggak boleh. Yang ada adalah dokter kandungan yang melahirkan bayinya sesuai dengan indikasi medis. Jadi bukan pro normal atau pro operasi, nggak boleh gitu. Jadi pro normal atau pro operasi nggak boleh. Yang boleh adalah pro sesuai dengan indikasi medis. Oke, salah saya itu dulu. Ada bila nanti ada yang perlu saya tambahkan, nanti kita akan tambahkan di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like and subscribe ya, and share gitu ya. Oke, selamat jumpa Bunda Tutor.